Selamat malam, Pak. Kenalkan kami dari PR12 dengan saya, Laura Wesley Rumapaya dengan NIM 12S5057 dan nama saya. Dan dengan saya anak kebetulan dengan Di sini kami akan mempresentasikan tugas X02 Derby Days yang dikerjakan secara pair. Pertama, kami akan membacakan soalnya. Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam sebuah asrama atau shared dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut badi. Berarti di dalam satu ruangan ini maksimal itu berjumlah 4 orang. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, yaitu Wayan, Butet, dan rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama. Tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. bagi mahasiswa yang mata kuliah perdagangan itu adalah buku punya tujuan dan berfungsi untuk menyimulasikan kehidupan dan bersama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk menjawab problem medis. Mereka pun menjadi solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dash, sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Jadi di sini kami disuruh untuk membuat program yang dimana program ini hanya akan maksimal terinput atau bisa diinput untuk 4 orang saja. Namun jika di bawah 4 orang, kita akan menginput triple dash sesuai yang kita ingin input, namun tidak melebihi dari jumlah maksimumnya. Pada kali ini kami akan diberikan tugas yang pertama yaitu pada main flow didefinisikan array variable yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Tugas yang kedua yaitu kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Yang tugas yang ketiga mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Tugas yang keempat kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh jumlah. Dan tugas yang kelima, laporkan keberhasilannya sesuai dengan kriteria yang seperti kami lakukan sekarang, yaitu sedang eh, menjelaskan hasil dari logaritma kami. Kemudian untuk ekspektasi yang akan terinput dan teroutput ini yang pertama di sini contoh inputnya ada ketika kita memasukkan 2 nama orang yaitu Ucup dan Wayan, lalu kita memasukkan yang ketiganya itu yaitu triple dash karena kita ingin menginput 2 nama orang saja. Dan yang teroutput yaitu semestinya hanya nama Ucok dan Wayan. Dan untuk contoh yang kedua di sini contoh yang diberikan itu ada 4 nama inputan, yang dimana ada Butet, Lilis, Nana, dan Yuli, dan yang akan ter-output pun akan sama seperti yang di input. Kemudian code generation ya. Pada saat masuk Java Code, kita disuruh menggunakan template yang udah pernah diberikan Bapak Chandra, yaitu Java Program Template. Kemudian di sini seperti poin-poin yang sudah disampaikan, kami akan mengimplementasikannya ke dalam sebuah algoritma. Pak, di sini kami akan menjelaskan program yang akan dijelaskan pertama oleh pihak saya. Di sini tersedia fungsi main yang bersihkan string array body, yang dimana string array body ini berisikan array sejumlah dari 4 yang dimana di sini hanya berisikan Ucok dan rekan-rekannya. Lalu kami akan mendeklar integer n, lalu n sama dengan 0, dan kami akan menginisialisasi body eh, yang dimana ini akan memanggil eh, suatu parameter nantinya. Dan n sama dengan input body yang dimana berisikan argumen body koma n, lalu kami eh, memanggil output yang berisikan body dan n.
Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh saya, ketika kita sudah meng-declare sebuah eh, variable body dengan tipe data array yang memiliki indeks 4, yang memiliki isinya 4 berarti indeksnya ada 3. Kemudian kita tadi udah mendeklar juga n yang di sini berfungsi untuk pemanggilan atau penginisialisasian untuk hasil dari fungsi yang sudah kita buat. Jadi pertama kita ke fungsi inisialisasi. Di sini seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kami di sini membuat parameter itu bernama inisialisasi yang dimana isinya itu kita declare, kita gunakan lagi declare yang udah kita pakai di main yang di universal atau globalnya tadi, yaitu body itu dengan tipe datanya array. Kemudian kita tidak membutuhkan return value. Kemudian selain kita declare untuk parameternya ini si badinya, kami mendeclare dengan tipe data integer karena untuk diinisialisasi ke dalam fungsi ini for. Kenapa kita pakai fungsi for? Karena di sini kami tidak ingin menghitung atau tidak ingin membuat program untuk berhitung, namun kami di sini ingin membuat program pengulangan yang akan memenuhi 4 nama yang sudah diinstruksikan. Di sini dimulai dari 0 sampai 3 karena indeksnya itu tadi array itu berisi 4 dan indeks itu dimulai dari 0 maka hanya sampai 3 dan mereka akan berjumlah 4. Jika masuk ke dalam fungsi tersebut, kita akan masuk ke dalam ini fungsi assign, ini assign yang dimana body E atau indeksnya sama dengan yang mau kita inisialisasikan. Ketika sudah sampai 3 kali, sampai 4 kali, 0, 1, 2, 3, 4, maka program ini akan berhenti dan lanjut ke fungsi input yang akan dijelaskan oleh per saya. Eh, Lalu di sini kita akan menginput string body dan di sini sudah dengan tipe data integer n. Lalu kita akan mendeklar kembali dengan tipe data integer i. Lalu kita akan menggunakan loopingan for yang dimana kita akan dimulai dengan search value dari 0 dan sampai n value sama dengan 3. Karena seperti yang rumus yang telah kita ketahui, eh, Uco dan rekan-rekannya adalah 4 orang yang akan dikurangi 1. Berarti dari 0 sampai 3. Lalu akan dilanjutkan dengan menginput body i dengan jumlah yang kita inginkan. Dan lalu kita akan membuat if yang dimana jika kondisi body atau i sama dengan triple dash, maka dia akan true, dia akan false dengan n sama dengan n tambah 1, dan jikalau i sama dengan 4, maka dia akan melakukan pengulangan kembali. Lanjut ke fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi output, di mana di sini kami menggunakan di parameter ini menggunakan variabel globalnya yang ada array body yang tadi dan ada integer w. Di sini integer w itu eh, berguna untuk nama-nama yang tadi yang atau bisa dibilang sebagai determinasinya. Kemudian selain itu kami mendeklar variable a dengan tipe data integer. Jadi kita menggunakan variabel yang berbeda dari variabel globalnya. Di sini kami menggunakan fungsi for yang dimana start value-nya itu dari 0 dan end value-nya itu w dikurang 1 dan dia increasing jadi meningkat dari 1, 2 sampai seterusnya. Di sini ketika program yang berjalan sesuai dengan hasil tadi yang udah kita pakai di sini yang di fungsi input ini,
hasil dari fungsi input ini maka akan masuk ke dalam fungsi output ini. Jadi setiap yang udah masuk yang ke dalam fungsi yang tadi akan teroutput ke dalam sini jika memenuhi si batasan atau ketentuan yang udah diberikan di dalam fungsi for ini. Dan ketika sudah selesai, maka di fungsi main kita, maka akan kita panggil yaitu tadi yang udah kita yang terakhir ini fungsi output yang dimana parameter itu kita argumen itu budi dan n. Jadi ketika kita run, seperti yang sudah diberikan oleh Pak Sandro di sini, pertama kita input butet. Lalu kita input lilis. Lalu Nana. Lalu Yuli. Maka akan teroutput sesuai yang sudah kita input di sini. Karena dia maksimal 4 dan kita memenuhi semua ketentuan yang ada, maka akan teroutput seperti yang sudah kita input. Dan untuk percobaan yang pertama ini, yang percobaan kedua, kami akan menginput ucok dan Y. Dan ketika kita hanya ingin menginput dua nama saja, maka yang ketiga kalinya atau di indeks kedua, kita input triple dash. Maka program yang akan berhenti dan output apa yang kita input sebelumnya. Jadi, sekian dari program kami, Pak. Di sini kami akan menjelaskan kesulitan dalam mengerjakan tugas X02 ini. Menurut saya pribadi, untuk tugas X02 kali ini itu cukup tidak terlalu sulit karena kami sudah cukup paham dengan materi function dan call maupun argumen bagaimana cara memanggil sebuah parameter tanpa menggunakan call. Kemudian selain itu, namun ada beberapa kesulitan yang kami dapatkan ketika membuat program ini, yaitu ketika kita bingung bagaimana cara membagi-baginya ke dalam sebuah function, maksudnya mengelompokkan function A, B, dan C. Namun overall kami tidak merasa terlalu kesulitan dan cukup mengerti dengan materi materi yang sudah kami pelajari. Baik Pak, sekian dari PR 12. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mas Pak.